selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai task classification yang merupakan salah satu task dalam natural language processing, terutama untuk bagian teks. Baik, saya mulai ya. Oke, task classification itu seringkali disebut juga dengan text categorization atau bahkan document categorization. Idenya apa? Idenya adalah memberikan label atau kategori pada sebuah input teks atau dokumen secara otomatis. Dokumen itu seperti apa? Dokumen ini bisa bentuknya panjang ataupun bentuk yang pendek. Jadi kalau misalnya kalian bayangkan dokumen panjang itu seperti artikel ya. Sedangkan kalau dokumen pendek itu seperti pesan yang ada pada sosial media seperti Twitter, Facebook, dan lain-lain. Itu adalah beberapa contoh kaitannya dengan dokumen. Selain itu juga ada problem terkait jika misalnya dokumennya merupakan user-generated content. Kenapa? Karena kata-kata kunci, kata-kata yang ada pada user-generated content itu biasanya lebih sulit untuk dikenali dibandingkan dengan kalimat formal. Ya, jadi kalau misalnya kalian lihat ya, di dalam kata-kata yang ada pada sosial media, cemungut kakak, ya, itu artinya apa? Itu artinya semangat. Kalau misalnya kita tidak paham bahwa cemungut itu artinya semangat, maka kita tidak akan tahu bahwa pesan yang disampaikan adalah pesan positif. Ya. Jadi user-generated content itu merupakan salah satu jenis text input yang juga perlu ditangani. Selain itu, ada juga problem terkait dengan komplit atau tidaknya sebuah teks ya. Di sini contohnya adalah chat respon. Kalau misalnya kita lakukan klasifikasi terhadap sebuah dialog, dalam satu utterance atau sebuah input itu seringkali bentuk kalimatnya tidak lengkap ya. Jadi misalnya hanya berupa ya atau tidak, atau misalnya berupa kata tanya seperti kenapa, kapan, dan seterusnya. Kata-kata kunci lainnya mungkin ada di dalam utterance yang sebelumnya. Nah, tujuan dari text classification adalah mencoba melakukan klasifikasi terhadap semua jenis text input tersebut. Apa saja contohnya? Ini adalah beberapa contoh dalam text classification task ya. Mungkin yang paling terkenal itu, atau yang paling sekarang lebih stabil ya, itu adalah bagian spam filtering. Bagian spam filtering, ini ya, sebelah kiri. Nah, spam filtering. Nah, kalian kan punya email ya. Nah, biasanya email itu sudah menyediakan sebuah fasilitas yang namanya spam filtering. Tujuannya buat apa? Itu kalau misalnya ada email masuk, ya, dia langsung melakukan klasifikasi secara otomatis, sehingga email yang merupakan spam itu tidak akan masuk ke dalam inbox utama kita. Dia masuknya ke dalam sebuah folder yang namanya spam. Nah, di sini yang kita lakukan adalah text classification. Ya, di situ ada dua buah label, spam atau tidak spam. Jadi, sebuah input seperti email itu diklasifikasikan apakah dia spam atau bukan spam. Kalau misalnya dia adalah spam, dia akan masuk ke dalam folder spam. Sedangkan kalau dia bukan spam, dia akan masuk ke dalam folder inbox utama. Itu contohnya. Selain itu yang lainnya, yang juga lumayan banyak digunakan sekarang ya, adalah sentiment analysis. Bagian sini ya, sentiment analysis. Nah, sentiment analysis itu contohnya apa? Sentiment analysis itu biasanya kita ambil data dari sosial media ya, misalnya dari Twitter. Kita ingin tahu informasi mengenai pendapat orang terkait dengan kebijakan pemerintah misalnya ya, kebijakan pembelajaran jarak jauh. Ya, kita ingin tahu nih sebenarnya orang-orang pada setuju tidak ya dengan pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini. Yang kita lakukan adalah text classification. Kita akan crawling, kita akan ambil data dari sosial media, dan kemudian akan kita coba klasifikasikan secara otomatis apakah sebuah teks itu bernada positif atau negatif atau netral. Mungkin ada yang bicara bahwa, wah PJJ ini memberikan pengalaman baru. Wah PJJ ini saya jadi lebih fleksibel. Mau belajar kapanpun oke. Kalau mau saya ulang-ulang videonya pun oke. Nah, itu kan positif ya. Mungkin negatifnya akan keluar seperti, waduh ini perlu pulsa yang besar nih. Dana saya jadi bengkak hanya untuk pembelajaran jarak jauh misalnya. Itu adalah sebuah opini yang negatif. Nah, sentiment analysis itu merupakan salah satu text classification yang cukup banyak digunakan. Kenapa? Karena dia bisa mengambil opini ya dari masyarakat secara otomatis. Dan pengambilannya pun itu bisa dilakukan real time. Kita bisa melihat perubahan pendapat masyarakat. Mungkin dulu sebelum ada pulsa gratis dari Kemdikbud ya, banyak sekali opini negatif terhadap PJJ. Tapi kemudian ada satu kebijakan dari Kemdikbud untuk memberikan pulsa gratis pada para siswa. Sehingga akhirnya opini negatif itu hilang ketika kebijakan sudah dikeluarkan. Nah, dengan sentiment analisis yang otomatis seperti ini, kita bisa melihat pergerakan opini dari masyarakat. Ini juga menggunakan text classification dengan 3 label. Biasanya labelnya itu adalah positif, negatif, dan netral. Oke. Contoh lainnya lagi adalah, di bawah sini ada ya, bagian bagian news categorization. Oke. News categorization, jadi kalian bayangkan misalnya
ada artikel berita, kita mau membuat sebuah portal yang isinya adalah menggabungkan berbagai artikel berita. Kita akan melakukan crawling terhadap berbagai portal berita. Setelah kita crawl, terus kita akan gabungkan dan kita akan kelompokkan. Kita kelompokkan, tapi kita beri kategorinya. Misalnya kita punya kategori bisnis, olahraga, politik. Nah, itu termasuk ke dalam news categorization. Labelnya ada berapa? Labelnya terserah kita. Kalau misalnya kita mau buat sebuah portal agregasi artikel berita, misalnya kita hanya punya 3 label, ya sah-sah saja ya. Mungkin tambah satu lagi label lain-lain. Ya. Jadi jumlah label untuk news categorization itu biasanya memang beragam dan jumlahnya banyak. Oke. Lainnya lagi, yang di tengah sini ya, plagiarism detection. Ini termasuk salah satu teks klasifikasi yang sangat penting. Ya. Plagiarism detection idenya adalah untuk mendeteksi, mengklasifikasi apakah sebuah input itu merupakan plagiat atau tidak. Ya. Ini kebetulan saya pernah ada perusahaan yang perusahaan media yang meminta bantuan untuk melakukan klasifikasi terhadap artikel yang diupload. Jadi artikel ini diserahkan pada masyarakat. Masyarakat boleh mengupload apapun, artikel apapun. Ketika diupload, ada satu modul plagiarism detection untuk melihat sebenarnya artikel yang diupload oleh masyarakat ini sudah pernah ada atau belum sebelumnya. Ya. Di situ yang kita lakukan adalah plagiarism detection. Kita mencoba membandingkan ya antara artikel yang diupload oleh masyarakat dengan artikel yang sudah ada di dalam basis data. Di sini namanya plagiarism detection, labelnya ada 2, plagiat dan not plagiat. Terus yang satu lagi di bawah sini, ini ada essay scoring ya. Nah, essay scoring atau mungkin juga namanya yang lain ada yang lebih kecil, kalau misalnya jawabannya lebih kecil itu short answer grading. Kalau essay scoring, itu bayangkan siswa-siswa menulis sebuah esai dan aplikasi ini, text classification, dia akan memberikan nilai terhadap setiap esainya secara otomatis. Lalu labelnya apa saja? Labelnya terserah gurunya. Kalau misalnya mau ada nilainya A+, A, AB, B, BC, C, dan seterusnya, ya itu diperbolehkan. Ya. Di sini, ini juga merupakan test classification. Jadi idenya apa? Idenya test classification adalah memberikan label yang tadi ya, spam, no spam, dan seterusnya, terhadap sebuah input teks. Tapi inputnya lengkap ya, satu input teks. Apakah dia input pendek seperti yang sosial media, maupun input panjang seperti artikel, atau bahkan sebuah buku gitu ya, yang itu lebih panjang lagi. Nah itu adalah inputnya dan itu dilakukan secara otomatis. Yang paling penting dalam text classification adalah penentuan label kelas dari si teksnya ini mau apa jenisnya. Apakah tadi ya spam, non spam dan seterusnya. Oke. Itu sedikit mengenai text classification. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai spam filtering. Ya. Spam filtering ini karena merupakan salah satu text classification yang secara akurasinya sudah lumayan mapan, jadi saya akan lebih fokus atau memberi contohnya di spam filtering. Ya, kalau kita lihat di sini, kandidat dari input teksnya itu untuk spam filtering macam-macam. Ya, di sini contohnya ada SMS, email, chat message, atau dalam sosial media. Ini adalah contoh sini kebetulan bahasa Inggris ya, tapi kalau bahasa Indonesia, mungkin kalian coba bayangkan kalian dapat SMS, soalnya saya pernah dapat ya SMS seperti ini. Misalnya, ini mama sedang ada di kantor polisi, nomor teleponnya ganti. Nah, gitu kan ya. Nah, itu adalah contoh spam untuk SMS. Kalau contoh di sini misalnya, apa nih? Yang bawah ya, complimentary 4 star. Nah, ini adalah contoh spam ya. Nah, ini adalah contoh spam. Sedangkan kalau yang atas-atasnya, nah, ini bukan spam. Ya. Yang mau kita lakukan apa? Kita ingin melakukan sebuah klasifikasi otomatis. Jadi kita ingin ngasih tahu bahwa yang atas ini not spam, ya. Yang ini juga sama not spam, ini juga not spam. Tapi yang bawah ini adalah spam. Artinya kalau ada email atau SMS yang spam, ya sudah jangan masukkan ke dalam inbox utama saya, gitu ya. Nah, mari kita lihat terkait dengan data dan prosedurnya ya. Ini tadi datanya. Kita ambil satu contoh ya, satu teks complimentary Ibiza holiday needs your urgent collection. Ini data kita. Kemudian data kita ini kita bagi menjadi kata-kata kunci ya. Kalau istilahnya sih token. Kenapa disebutnya token? Karena satu token itu bisa punya lebih dari satu kata. Nah, kebetulan untuk contoh kasus kita mau yang sederhana aja. Kita anggap satu token itu hanya satu kata ya. Jadi di sini ada token list. Token list. Token list ini adalah terdiri atas kata-kata yang ada pada teks kita. Jadi tugas kita pertama adalah membagi teks menjadi token. Kemudian berikutnya,
kita punya spam word list ya. Misalkan ya, secara sederhana kalau misalnya kita pakai intuisi, ya udah kita lakukan spam filtering, kita sediakan saja daftar kata-kata spam. Ya. Artinya, ketika ada satu teks yang mengandung kata-kata spam tersebut, maka teks itu akan diklasifikasikan sebagai spam. Jadi contoh di sini spam word list-nya adalah urgent dan holiday. Nah, bagian token list itu disebut dengan fitur. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang NLP ya, pokoknya segala sesuatu yang kaitannya sama machine learning itu pasti akan ada fitur dan ada juga klasifikasi teknik. Bagian bawahnya ini disebut dengan teknik untuk klasifikasinya. Kalian bayangkan, kita gunakan intuisi kita, yang tadi saya bilang ya, kita sudah sediakan spam word list, kita punya daftar kata penanda spam, lalu kita coba cek apakah setiap kata pada input kita tadi ya, yang teks tadi ya, yang complementary Ibiza holiday itu, ada pada spam word list kita atau tidak. Kalau misalnya ada, akan kita hitung, dan ada berapa banyak. Mungkin kita akan punya sebuah threshold, sebuah batas ya, batas itu kemudian menunjukkan apakah teks kita itu merupakan spam atau tidak. Jadi kalau misalnya dia ada di atas 50% misalnya, atau di atas 30%, maka akan dinyatakan sebagai spam. Itu adalah teknik klasifikasi yang paling sederhana sebenarnya ya. Mengikuti intuisi kita sebagai manusia. Oke. Jadi, kembali lagi, basic approach kita itu terbagi atas preprocess, feature extraction, dan classification. Preprocess itu apa? Preprocess itu tadi ketika kita mengubah kalimat kita menjadi token. Kemudian, feature extraction, nah token-token ini kemudian kita gunakan ya sebagai bagian dari informasi yang ingin kita jadikan fitur untuk klasifikasi. Sebenarnya bukan hanya teks yang ada di dalam si SMS-nya atau dalam emailnya, tapi kita bisa gunakan informasi lain. Jadi kalau contoh di sini, selain kata-kata yang muncul di dalam email kita juga bisa melihat URL pengirimnya atau subjek dari emailnya. Kan biasanya begitu ya. URL pengirimnya kalau misalnya untuk spam email itu add-nya itu biasanya berupa huruf-huruf yang tidak membentuk sebuah kata yang mudah untuk dikenali, ya. Nah, itu bisa kita gunakan juga. Oke. Kemudian teknik klasifikasinya. Nah, ini kalau misalnya kita gunakan intuisi tadi, itu artinya kita menggunakan rule base, sebuah aturan ya, menuli rule base yang kita define, yang manusia define. Jadi contohnya tadi, saya misalnya membuat dulu spam word list, lalu berdasarkan sebuah threshold tertentu, saya nyatakan apakah sebuah teks itu merupakan spam atau tidak. Nah, selain yang rule based, ada juga yang statistical based. Nah, inilah yang kemudian ya menggunakan algoritma machine learning. Di mana rule-nya, aturannya, kalau tadi kita lakukan secara manual, nah yang ini aturannya itu didefinisikan, otomatis dipelajari dari data. Jadi kita biarkan itu dipelajari oleh si machine learning algorithm ya. Makanya data itu harus kita siapkan dan kita perlakukan sebagai training data. Oke. Bagaimana kalau kita menggunakan daftar spam word tadi ya? Ada kelemahannya. Mungkin kelebihannya gampang. Kita tinggal membuat daftar kata saja. Tapi ada kelemahannya. Ini beberapa kelemahannya ya. Mungkin kalian punya ide kelemahan yang lain. Kelemahan pertama adalah kata yang muncul di dalam kalimat yang spam itu bisa berupa common words. Ya, jadi seperti this, that, or itu bisa mengganggu sebenarnya. Nah, ini yang kita lakukan biasanya sih menghapus kata-kata tersebut. Jadi common words yang muncul bareng di spam maupun no spam itu kita hapus. Terus yang lainnya adalah kata-kata yang muncul di spam, dia juga bisa jadi muncul di dokumen yang bukan spam. Tapi kata-kata ini bukan merupakan common words. Jadi contohnya seperti hotel, price, seperti yang tadi holiday. Holiday bisa jadi dia muncul juga di kata yang tidak spam. Ya. Jadi ini ada problem ketika kata-kata yang ada pada spam list itu, dia muncul di dokumen-dokumen yang bukan spam. Nah, biasanya salah satu pendekatan lainnya adalah mencoba memilih fitur tapi menggunakan bobot. Ya. Nah, memang kelebihan dari spam word list ini bisa dituliskan oleh manusia secara manual, tapi ada kekurangannya karena bisa jadi banyak. Atau kita ambil dari korpus. Korpus itu apa? Korpus itu adalah kumpulan dokumen ya. Jadi kalau untuk spam filtering, biasanya korpus itu terdiri atas kumpulan dokumen, ya, teks. Bisa jadi pesannya pendek ataupun panjang. Kemudian setiap dokumen ini dikasih label, apakah dia spam atau bukan spam. Ya. Nah, dari situ, data seperti itu bisa kita gunakan untuk pendekatan yang menggunakan spam word list. Ya. Oke. General flow dari sebuah text classification itu apa saja? Tadi kan saya sudah sempat mention juga sebelumnya, ada pre-processing, ada feature extraction, dan ada klasifikasi. Pertama, input text, dia akan masuk dulu ke dalam pre-processing.
Dari preprocessing itu akan menghasilkan daftar token. Kemudian dari daftar token itu sebenarnya dia akan masuk ke dalam feature extraction. Bisa jadi fiturnya tetap akan sama ya dengan yang sebelumnya, tapi bisa jadi juga berbeda. Feature extraction ini sendiri, ini bisa menggunakan external data resource. Jadi seperti tadi, kita punya daftar kata yang spam, itu kita jadikan si external data resource. Artinya, hanya kata-kata yang masuk ke dalam si spam word list itu yang kita anggap sebagai fitur. Kata-kata lain kita nggak usah anggap, bisa seperti itu juga. Nah, si hasil dari si fitur ini, kemudian dia akan masuk ke dalam model klasifikasi kita. Nah, ketika sudah masuk ke dalam model klasifikasi, ini asumsinya kita sudah punya ya model klasifikasinya. Akan keluar kelasnya apa? Apa kelas spam atau bukan spam? Ya. Oke, kita masuk ke tahap yang pertama ya, preprocessing. Preprocessing ini merupakan tahap yang cukup penting ya dalam setiap NLP task, termasuk yang text classification. Jadi untuk contohnya di sini kita punya beberapa preprocessing ya. Pertama misalnya tokenization. Tokenization itu apa? Ini sebelumnya sempat saya bahas juga ya sebenarnya terkait dengan tokenization ini. Tokenization itu adalah ketika kita memecah satu teks input menjadi token-token. Jadi seperti sebelumnya, kita langsung menghapus spasinya saja. Terus kita anggap kata-kata yang terpisah dengan spasi itu kita anggap sebagai satu token. Untuk bahasa Indonesia sederhana ya. Tapi misalnya kalian coba bayangkan kalau misalnya untuk bahasa lain seperti bahasa Cina gitu, ini agak rumit tokenization-nya. Ya. Nah, ini tokenization. Problem yang ada di bahasa Indonesia untuk tokenization mungkin lebih ke ketika satu ada berupa kata majemuk. Jadi contohnya seperti rumah sakit. Ya. Rumah sakit itu sebenarnya kalau kita pisah menjadi rumah dan sakit artinya jadi berbeda ya. Dengan kita ambil langsung rumah sakit. Jadi kemungkinan besar jadi problem untuk bahasa Indonesia tokenization-nya adalah di bagian kata majemuk. Ya, membagi kalimat ataupun teks menjadi token-token. Kemudian yang berikutnya adalah lemmatization. Ya. Lemmatization di sini. Lemmatization adalah ketika kata kita coba rubah menjadi bentuk lemanya. Ya. Lemmatization, morphological analyzer, ataupun stemming ini merupakan satu hal yang mirip. Ya. Jadi kalau lemmatization langsung ambil lemanya, morphological analyzer bukan hanya lemma atau root words yang kita ambil, tapi juga awalan dan akhiran. Kalau stemming, nah ini bukan lemanya, tapi lebih dipotong lagi. Ya. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia apa ya? Menyukai misalnya ya, menyukai. Nah ini kalau kita stemming, itu bisa jadi hasilnya adalah uka, bukan suka. Sedangkan kalau morphological analyzer, itu akan keluarnya suka. Jadi awalannya me, kemudian suka, akhirnya i. Tapi kalau stemming enggak ya. Oke. Next-nya adalah lowercase. Ini sangat umum ya digunakan, terutama kalau misalnya datanya itu merupakan data yang user generated content seperti sosial media. Kenapa? Karena biasanya dalam sosial media kata-kata itu tidak terurut dengan baik gitu ya. Maaf, maksud saya kata-kata itu secara huruf besar dan huruf kecilnya itu biasanya tidak mengikuti aturan. Jadi kadang-kadang ada huruf besar semua, kadang-kadang ada huruf kecil semua, sehingga ini jadi bermasalah ketika kita mencoba membandingkan atau menggunakan model untuk melakukan klasifikasi. Jadi biasanya lowercase itu merupakan salah satu preprocessing yang wajib ya untuk berbagai jenis task classification ya, termasuk yang ini, yang spam filtering ini, lowercase. Terus yang lainnya lagi ada stop word elimination. Nah ini kalian harus hati-hati ya terkait dengan stop word elimination ya. Tidak semua text classification itu perlu menggunakan stop word elimination. Kalau untuk bagian seperti spam filtering, ini kita masih bisa pakai. Apa stop word elimination? Stop word elimination adalah kita mencoba menghapus kata-kata yang kita anggap merupakan stop words. Stop words itu adalah kata-kata yang tidak mempunyai bobot. Ya. Seperti kata sambung, kayak dan, atau, kata depan, di, ke, dan seterusnya. Nah, biasanya untuk yang spam, informasi spam atau tidak, itu kita bisa menghapus si kata-kata stop words ini. Tapi, kalau untuk informasi seperti mencari nilai sentimen classification, ini kita tidak bisa melakukan penghapusan stop words ya. Karena stop words ini bisa jadi menghilangkan nilai sentimen atau mengubah nilai sentimen yang asalnya positif jadi negatif atau kebalikannya. Terus yang lainnya lagi, misalnya menggunakan post tagger. Tapi post tagger ini juga dimanfaatkan untuk stop word elimination. Apa itu post tagger? Post tagger adalah memberikan jenis kata part of speech terhadap setiap kata yang ada pada kalimat. Lalu kita coba menghapus
kata-kata yang misalnya tadi merupakan kata depan, kata interjection, ya, itu coba kita hapus. Ya, kita biarkan saja misalnya atau hanya mengambil kata bendanya saja, kata kerjanya saja, kata sifatnya saja, baru kemudian kita lakukan klasifikasi. Reprocessing yang lainnya lagi adalah spelling correction. Ya. Spelling correction ini menjadi penting ketika misalnya data kita itu memang banyak sekali mengandung kata-kata yang tidak formal. Kalau anak sekarang bilangnya kata-kata alay gitu ya, bahasa alay. Nah, tujuannya adalah untuk mengubah kata-kata tidak formal itu menjadi kata yang formal. Itu spelling correction. Ya. Kemudian word normalization. Nah, kalau word normalization itu biasanya itu terkait dengan akronim. Jadi ketika kita mau memproses akronim, kita ubah ke dalam kata lain ya yang merupakan padanannya. Lalu ada juga entity masking. Nah, ini termasuk salah satu yang penting. Kenapa? Karena bisa jadi memang ada informasi yang mengikuti pattern tertentu yang sebenarnya banyak perbedaannya. Jadi banyak yang unik. Ya. Contohnya misalnya seperti URL, ya, link dari sesuatu. Nah ini daripada kita masukkan ke dalam data kita, baik untuk training maupun testing, itu sebaiknya kita ubah menjadi informasi sebuah pattern. Gitu. Ini adalah bagian preprocessing. Seperti saya bilang tadi, preprocessing itu merupakan bagian yang penting dalam sebuah text classification dan juga NLP task lainnya. Jadi kalian harus hati-hati ya ketika kalian memilih preprocessing yang paling tepat untuk sebuah NLP task. Oke, kita masuk ke step yang berikutnya ya. Step berikutnya adalah feature extraction. Nah, feature extraction dia menerima input dari preprocessing tadi ya. Preprocessing kita kan idenya adalah menghasilkan token-token. Ya, token anggaplah sederhananya berupa kata-kata. Nah, kemudian kita akan ubah si kata-kata tadi menjadi fitur, daftar fitur yang bisa dimasukkan ke dalam model kita, baik untuk training maupun untuk execute atau testing. Ya. Mengubah token menjadi number, ya, biasanya disebut dengan factorization. Ini contohnya seperti ini ya. Ini ada text input lengkapnya ya. Complementary Ibiza Holiday and Your Urgent Collection. Itu lengkapnya. Oke. Kemudian dari situ kita masuk ke dalam preprocessing. Ternyata preprocessing kita adalah contoh di sini kita ambil tokenization, hanya menghapus spasinya, kemudian kita ubah semua ke dalam huruf kecil. Jadi seperti ini ya, I-nya jadi huruf kecil, H-nya holiday juga huruf kecil, urgent juga huruf kecil semua. Nah, setelah itu masuk ke dalam feature extraction kan ya. Output dari feature extraction yang mana? Adalah yang bawah sini ya. Jadi yang kita lakukan adalah, kita perlakukan setiap kata ini sebagai fitur. Ini kuncinya ya. Perbedaan antara pemrosesan teks dengan pemrosesan data terstruktur dalam machine learning itu terkait dengan feature extraction-nya. Ini adalah pendekatan yang paling dasar, ya, yang paling awal, ketika kita mengubah daftar kata menjadi kolom-kolom seperti ini. Jadi jumlah kolom yang ada pada training data kita, ya ini kita punya training data seperti ini data training data kita ya, training ataupun testing data ya. Nah, ini kita punya kolom-kolom ya, yang warnanya hijau ini ya. Setiap kolomnya itu mewakili satu kata dalam dictionary kita. Jadi bayangkan kita punya dictionary berupa kata-kata unik ada sekitar 10.000 kata. Ya, berarti artinya kita akan punya 10.000 kolom. Ya. Dari mana kata-kata ini dibangun? Kata ini dibangun dari korpus. Jadi korpus yang tadi, yang awal itu, saya punya daftar kalimat, terus saya punya kelasnya apa. Nah, si daftar kalimat ini akan saya kumpulkan, lalu saya ekstrak kata-kata yang unik dari daftar kalimat tadi. Artinya saya membuat dictionary. Dictionary itu tadi ada misalnya 10.000 kata. Ya. Nah, kemudian setiap data, jadi contohnya seperti data yang kita ya, Complementary Ibiza Hotel ini, ya. Nah, setiap data itu kita ubah ke dalam bentuk, ya, setiap data ini ya, ini kita ubah ke dalam bentuk fitur, ya, daftar fitur seperti ini. Jadi, kata-kata yang Complementary Ibiza Holiday and Your Urgent Collection, itu kan kita ubah menjadi seperti ini. Jadi instance kita akan punya nilai 1 untuk complementary, 1 untuk Ibiza, 1 untuk holiday, 1 untuk need, 1 untuk your, 1 untuk urgent, dan seterusnya. Jadi kalian bayangkan, tadi kita punya berapa? 10.000 kolom ya. 10.000 kolom. Dalam satu instance kita, satu data kita yang complementary Ibiza Hotel, holiday, itu hanya ada 7 kata. Berarti dalam instance kita, itu hanya ada 7 angka yang nilainya 1. Ya. Ini contoh di sini memang bentuknya boolean ya, ada atau tidak. Jadi kalau ada nilainya 1, kalau nggak ada nilainya 0. Jadi 10.000 itu hanya ada 7.
yang punya nilai 1, sisanya berapa? 9.993 itu nilainya 0 semua. Ya, jadi memang kita akan membuat seakan-akan ya sebuah matriks yang bentuknya adalah sparse. Banyak sekali nilai nolnya. Nah, pendekatan seperti ini disebut dengan pendekatan back of words. Oke, pendekatan back of words ya. Kenapa disebut pendekatan back of words? Karena dia tidak memperhatikan urutan sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian punya saya di rumah sakit dengan saya sakit di rumah, itu ada 4 kata. Ya, misalnya kita tidak pakai soft elimination ya. Saya di rumah sakit. Saya sakit di rumah. Kalau secara semantik, secara arti kita akan bilang bahwa ini 2 kalimat yang berbeda. Tapi ketika kita ubah dia menjadi back of words, yang terjadi adalah kolom saya punya nilai 1, kolom D punya nilai 1, kolom rumah saya punya nilai 1 juga, kolom sakit punya nilai 1. Jadi bentuk back of words-nya, fitur vektornya itu akan sama antara saya di rumah sakit dengan saya sakit di rumah. Ya. Yang mana itu tidak bagus ya sebenarnya. Nanti akan ada penjelasan lagi mengenai pendekatan yang lain ya. Nah, tapi kalau untuk pendekatan ini, pendekatan dasar, itu back of words, dia tidak memperhatikan urutan. Ya. Selain itu juga, angka yang ada di sini, ini juga bisa beragam. Jadi kalau contoh ini kita pakai yang nilainya boolean, hanya 1 dan 0. Sebenarnya bisa juga kita ganti ya dengan yang lain, seperti term frequency atau TF. Jadi kalau kita gunakan term frequency, yang dilakukan adalah angkanya bukan 1, ya, tapi sejumlah kata-kata yang ada pada dokumen tersebut. Jadi misalnya kita ada kata holiday-nya 2 kali ya dalam satu teks, maka angka di bawah kolom holiday itu nggak 1, tapi 2. Ya, jadi terkait dengan nilai term frequency-nya. Ya. Atau yang lainnya ada juga misalnya TF-IDF ya. Term frequency inverse document frequency. Term frequency inverse document frequency itu sama dengan term frequency di dalam teks dibagi dengan jumlah dokumen yang mengandung kata tersebut. Ya. Oke. Nah, selain yang back of word seperti ini atau sering juga disebut unigram, contoh lainnya di sini adalah bigram ya, atau trigram. Jadi kalau misalnya yang bigram, contoh yang bigram, itu setiap kolomnya bukan hanya 1 kata ya. Setiap kolomnya itu 2 kata. Jadi contohnya complementary Ibiza holiday needs dan seterusnya. Atau trigram. Trigram berarti 3 kata ya. Complementary Ibiza holiday. Ibiza holiday needs your urgent dan seterusnya. Oke. Ini kalau misalnya kalian bayangkan ya, kalian coba ilustrasikan si fitur kita ya, fitur back of words kita dalam sebuah diagram kurang lebih seperti ini. Ini juga yang sering disebut dengan vector space model ya. Nah, vector space model di mana setiap sumbunya itu mewakili setiap kolom. Jadi kolom kita di sini contohnya ada 3 kolom ya. Ada T1, T2, dan T3. Ada 3 kolom. Nah, ya ada T1, T2, dan T3 ya. Asumsinya seperti itu. Kemudian, setiap teks kita itu adalah vektor dari kolom-kolom ini ya, dari dimensi ini. Jadi misalnya sini kita punya teks D1. Teks D1 itu ada berapa jumlah kata yang T1, ada berapa jumlah kata yang T2, ada berapa jumlah kata yang T3 ya. Begitu pula dengan T2, D2, begitu pula dengan D3. Jadi di sini kita ceritanya kita punya 3 dokumen ya, 3 dokumen. Di mana 3 dokumen ini di dalamnya itu ada mewakili 3 kata yang ada pada vector space model kita. Nah, selain kita menggambarkan seperti ini ke dalam sebuah diagram, kita juga bisa menggambarkan dalam bentuk matriks seperti ini ya. Ini sering disebut dengan term dokumen matriks. Jadi, barisnya itu berupa term, ya seperti ini, arrive, damage, delivery ya. Dan kolomnya itu berupa dokumen. Ya. Nah, kan kalau yang lihat di sini kan sama ya dengan sebelumnya ya. 1 dokumen mewakili 1 fitur vektor, ya. Nilainya boolean 1 dan 0 untuk setiap kata ya, yang ada pada dictionary kita. Contohnya dictionary seperti ini. Oke. Di sini 1 token itu adalah 1 angka ya. Nah, ada beberapa teknik ya untuk mengatasi jumlah fitur yang terlalu banyak. Ini adalah beberapa contoh tekniknya. Reducing feature number, misalnya dengan lemmatization atau stemming. Ya, kalian bayangkan kalau misalnya kita mau melakukan lemmatization atau stemming, maka kata menulis ya, dengan tulisan ya, itu akan ada dalam 1 kolom yang sama. Kalau tidak gunakan lemmatization atau stemming, maka menulis dan tulisan itu akan ada pada 2 kolom yang berbeda. Sehingga ketika ada kalimat yang menulis dan tulisan, mereka akan dianggap berbeda. Padahal sebenarnya mereka tuh punya arti yang mirip. Ya.
Nah, jadi selain mengurangi jumlah fitur, lemmatization dan stemming itu juga berusaha menggabungkan tadi ketika ada teks-teks yang memiliki sebenarnya arti yang sama. Kemudian yang lainnya adalah stop word elimination. Nah, kalau stop word elimination yang tadi ya, kita mengurangi kata-kata yang merupakan stop word. Jadi kata-kata yang kata depan, kata sambung, segala macam kita anggap seperti stop word, itu kita hapus. Stop word elimination ini akan mengurangi jumlah fitur. Tapi dia tidak akan menyelesaikan yang tadi ya, menulis dan tulisan ya. Yang menyelesaikan menulis dan tulisan itu contohnya lemmatization atau stemming ini. Oke. Atau selain stop word elimination, kita misalnya hanya memilih terms ya, dengan nilai yang tinggi, misalnya untuk TF-IDF. Tadi saya sempat mention sedikit ya tentang TF-IDF. Jadi hanya kata-kata yang punya nilai TF-IDF yang tinggi yang masuk ke dalam si dictionary kita. Jadi kalau misalnya nilainya rendah, dia tidak akan masuk ke dalam dictionary kita. Nah, ini rumusnya. Nah, jumlah term dalam dokumen tersebut dibagi dengan jumlah dokumen yang mengandung term tersebut. Ya. Ada juga bobot lain namanya mutual information. Mutual information ini mencoba melihat kepentingan sebuah kata terhadap sebuah label. Jadi kan tadi kita punya 2 label ya. Punya label spam dan tidak spam. Nah, kita akan coba lihat kepentingan kata tersebut di dalam setiap labelnya. Jadi kalau misalnya kata itu muncul banyak di dalam kata yang labelnya spam, maka dia akan punya mutual information yang tinggi. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata dia muncul banyak di spam dan juga muncul banyak di tidak spam, jadi balance, nah itu dia akan punya nilai mutual information yang rendah. Gitu. Oke. Ini ya yang tadi ya, kaitannya dengan feature sebagai sebuah representasi kata ya. Nah, jadi kalau misalnya pendekatan yang kita ini kan, satu token adalah satu angka, dan satu dokumen adalah vektor dari angka-angka. Nah ini pendekatan lainnya, ya, saya cerita sedikit di sini, itu mencoba mengubah satu kata itu bukan hanya satu angka, tapi satu kata itu berupa vektor angka. Jadi pengennya seperti ini. There is a damage shipment misalnya ya. Jadi there itu diwakili oleh sekumpulan angka. Damage itu diwakili oleh sekumpulan angka. Ya. Tujuannya buat apa? Sebenarnya tujuannya untuk melihat hubungan antar kata. Kalau tadi kan kita sulit ya, 1 sama 0. Kalau misalnya menulis sama tulisan, itu kan dianggap sebagai kolom berbeda ya. Jadi kalau misalnya ada kalimat yang mengandung menulis, ya kata menulisnya 1, tapi tulisannya 0. Dan begitu pula dengan yang ada mengandung kata tulisan, nanti menulisnya 0, tulisannya 1. Pas kita coba lihat kemiripan antara dua teks ini, dia akan bilang ini nggak mirip, karena 1 kali 0, 1 kali 0, semuanya 0. Ya. Tapi kalau kita buat itu menjadi bentuk yang seperti di kanan ini, di mana satu token itu adalah satu vektor, kata menulis dan tulisan, dia akan punya vektor yang mirip. Jadi ketika ada kalimat yang mengandung satu menulis, satu lagi mengandung tulisan, mereka akan dianggap sebagai kalimat yang mirip. Ya, oke. Itu terkait dengan feature extraction. Nah, langkah terakhir itu adalah sebenarnya classification. Jadi kalau udah menjadi training data ataupun testing data, yang kita lakukan adalah kita gunakan machine learning algorithm. Jadi kalau udah ada training datanya, ya, seperti ini, kita sudah punya kolom, kita anggap sebagai X-nya, kemudian kita punya kelas ya, sebagai labelnya atau Y-nya. Nah, kita tinggal masukkan training data kita ini ke dalam machine learning algorithm. Apapun itu, silahkan. Mau SVM, contohnya, mau MLP, neural net, mau XGBoost, dan seterusnya. Ya, dan setelah itu, udah jadi itu. Model klasifikasi kita sudah jadi. Ya. Jadi kembali lagi, ada 3 step, reprocessing, feature extraction, dan classification. Ya. Jadi yang utamanya ada di bagian feature preprocessing dan feature extraction. Classification, untuk contoh kasus yang menggunakan machine learning biasa, kalian tinggal pakai aja. Tinggal pilih mau pakai yang mana. Untuk yang deep learning, nanti kita akan bicara sedikit di dalam video yang lain ya. Tapi ini kita ngomongin yang kaitannya dengan machine learning. Oke. Kalau sudah masuk ke dalam machine learning algorithm, akan menghasilkan model, dan model itu bisa kita gunakan untuk melakukan klasifikasi terhadap input teks kita. Oke. Slide berikutnya ini adalah kode program di dalam Python ya, yang bisa kalian gunakan ketika kalian mau mencoba melakukan klasifikasi. Ya. Jadi contoh di sini kita punya sebuah teks. Ini teks kita. Ya. Terus kalian bikin sebuah dictionary dari teks kita. Kebetulan teksnya cuma ada 1 ya. Kita bikin dictionary, ya, vectorizer ini. Jadi dari kata yang ada pada teks the quick brown fox jump over the lazy dog, kita akan punya dictionary seperti ini. Di dictionary kita. Kita punya 8 kata. 7, 6, 0 ini adalah indeksnya ya.
Jadi kata indeks ke-0 itu adalah brown, kata indeks 1 adalah dog, dan seterusnya. Ya. Lalu kemudian teks input kita, itu kita harus coba ubah dia menjadi vektor angka. Ya, menggunakan factorizer transform. Ya. Sehingga hasil kita tadi, the quick brown fox jump over the lazy dog, itu akan berubah menjadi angka seperti ini ya. Nah, ini yang dipakai bukan boolean ya, nilainya, tapi jumlah kata, jadi term frequency. Sudah beres, ya. Oke. Kita kemudian ini contoh untuk file spam CSV ya. Misalnya kita punya satu file spam CSV, terus di sini kita masukkan ke dalam sebuah data frame, ya. Di mana data frame itu kita punya kolomnya label, teks, T1, T2, T3 ya. Yang utama bagi kita sebenarnya yang label dan teks ini. Ini untuk menunjuk, ini adalah data yang terkait dengan spam filteringnya. Jadi di sini ada dua kelas, hem dan spam. Sedangkan jumlah datanya seperti ini ya, tidak balance. Spam itu di bawah 1000, sedangkan hem itu jauh di atas 4000. Ini data yang kita punya. Kalau misalnya kita mau melakukan manual classification, kurang lebih datanya seperti ini ya. Kode programnya untuk manual classification, yang kita lakukan adalah kita akan menghitung ya. Terus kita hitung ada berapa kata yang mengandung kata-kata hem dan kata-kata yang spam gitu ya. Di sini ya. Terus jadi kalian bisa mencoba ya sebuah latihan kalau misalnya kita mau melakukan klasifikasi menggunakan manual rule based system ya. Di mana setiap teksnya ini coba kita klasifikasikan menggunakan threshold. Jadi jumlah kata yang ada spam words atau dictionary frag ini ya, coba kita hitung ada berapa. Silakan kalian lanjutkan ya kode program ini. Nah, kalau menggunakan yang machine learning, tadi ceritanya kita udah sampai ke yang confactorizer, lalu kita kan sudah ubah ya data teks kita. Selain itu kan ada X dan Y ya. Jadi dalam training kita tuh ada bagian X-nya dan ada bagian Y-nya. Begitu juga dalam testing kita, ada bagian X-nya dan ada bagian Y-nya. Kalau kita sudah beres menyiapkan data kita, yang kita lakukan ada berikutnya, kita tinggal panggil machine learning algorithm. Jadi contohnya di sini adalah multinomial naive Bayes. Nah, ini kalian bisa ubah pakai apapun, pakai SVD, pakai MLP, terserah. Yang kalian lakukan di sini adalah karena kalian sudah punya tadi training dan testing datanya. Nah, ini kalian akan fit, ya. Kalian akan bangun di sini ya. Saya CLF sama dengan classifier kita sama dengan kita panggil menggunakan multinomial naive Bayes. Kita train dia menggunakan data training kita ya, X-train dan Y-train. Terus kalau misalnya mau menghitung akurasinya, ya sudah kita lakukan prediksi di sini. Kita gunakan model yang tadi sudah kita bangun untuk melakukan prediksi terhadap data uji kita. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, hasil ini kemudian kita bandingkan dengan data uji ya, yang sudah kita ekstrak tadi, GTS-nya. Nah, ini adalah contoh akurasinya. Oke. Ini adalah contoh kode program yang basic, yang sederhana ketika kita melakukan text classification menggunakan machine learning algorithm. Jadi intinya tadi ya, ini sederhana, kita hanya pakai tokenizer biasa. Memang tokenizer ini agak ada regex tokenizernya ya. Kemudian setelah itu kita fit transform ke sini ya, di confactorizer kita ya. Di situ yang kita lakukan adalah kita mengubah si kata-kata menjadi angka-angka, tapi satu kata nanti hanya diwakili oleh satu angka. Kemudian kita siapkan training dan testingnya, dan kita gunakan training testing itu untuk membangun model kita. Oke, sekian untuk materi kita hari ini terkait dengan pembuatan text classification menggunakan pendekatan machine learning. Oke, selamat pagi semuanya.